Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan membahas terkait topik perhitungan COVID ya dan nilai implementasinya. Nah, sebagai review dari pembelajaran minggu lalu ya, kita mengenal goals cascading ya. Jadi ada diagram ya atau gambar di mana menggambarkan ya bahwa proses eh, penentuan goals cascading ini diawali dari stakeholder driver ya. Jadi dimulai dari ini ya, dari stakeholdernya tersendiri ya. Jadi dipicu oleh ini stakeholder need dulu ya. Jadi dari kaitannya environment dan juga teknologi evolution ya. Nah, jadi selain kondisi lingkungan ya dan juga perkembangan teknologi dipengaruhi juga oleh stakeholder need atau kebutuhan dari stakeholder. Nah, kebutuhan dari stakeholder ini mencakup tiga aspek yaitu benefit realization atau realisasi manfaat ya, kebermanfaatan, kemudian risk optimization. Nah, bisa optimalisasi risk dalam artian mengkondisikan risk sampai pada tingkat dapat diterima. Kemudian resource optimization. Jadi di sini optimalisasi sumber daya. Kemudian yang akhirnya ini ya kita spesifikkan kepada enterprise goal ya. Jadi berbagai stakeholder needs tadi akan menghasilkan suatu keunikan tersendiri yang disebut enterprise goal atau tujuan dari enterprise tadi. Kemudian nanti kita spesifikkan tujuan related terkait dengan IT-nya, kemudian di mana tujuan terkait IT nanti bisa sebagai enabler goal ya. Jadi pencapaian membantu sebagai enabler ya pencapaian tujuan ya. Kemudian ada model kapabilitas proses ya, di mana dalam pelaksanaannya ya, di sini terbagi menjadi beberapa PA ya, teman-teman, performance attribute ya. Jadi performance proses performance, performance management, work product management, process definition, process development, process measurement, process control, process innovation, dan juga process optimization yang pada akhirnya kemudian lakukan proses assessment ya dengan menyesuaikan ini ya indikator model capability ya generic process, generic resource, dan juga generic work product. Kemudian nanti dihasilkan ya dari proses assessment yaitu ini ya proses outcome. Nah, ini dari best practice dan juga work product input dan output. Nah, materi minggu ini kita lanjutkan terkait dengan COVID-5 dan implementasinya. COVID-5 ini ya, COVID ya, dari istilah Control Objective for Information and Related Technology adalah panduan ya kinerja pengelolaan teknologi informasi yang disusun oleh ISAKA, Information System Audit and Control Association ya, suatu lembaga ya, terkait dengan pengelolaan sistem informasi dan juga resiko ya. Nah, kemudian ini ya, dan ITGI, IT Governance Institute ya. COVID-5 di sini nanti memberikan suatu kerangka ya, menyediakan kerangka komprehensif ya. Kemarin kita istilahkan sebagai single integrated ya, framework gitu ya, yang membantu enterprise meraih suatu sasaran dalam tata kelola manajemen IT enterprise. Nah, COVID ini sifatnya umum, dapat diterapkan di berbagai ukuran enterprise. Sifatnya apakah enterprise itu komersial, non-profit, maupun di enterprise sektor publik. Nah, nilai bagi stakeholder. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menetapkan tata kelola dan manajemen informasi dan juga aset TI ya.
Nah, Dewan Enterprise Eksekutif dan Manajemen harus memperlakukan ya IT setara dengan bagian bisnis penting yang lainnya. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi. Nah, enterprise ini harus memenuhi aturan kebijakan ya, hukum yang berlaku ya. Kalau misalkan memang ada revisi aturan kebijakan ya harus mengikuti dengan aturan terbaru. Nah, nanti tentunya peraturan terkait pengelolaan tata kelola IT harus mengikuti juga dengan aturan hukum yang berlaku. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran yang menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen IT enterprise. Nah, praktek manajemen ya, ini dengan melihat panduan ya dari COVID-5, teman-teman nanti bisa melihat ya kemarin apa namanya komponen-komponen yang sudah kita bahas ya. Nah, di sini ada praktek manajemen ya. Di sini ada sesuatu yang baru ya. Di sini ada praktek manajemen di sini yaitu dikodekan dengan BAI ya 0104 ya, develop and maintain the program plan. Nah, di sini ada formulate a program to lay the initial groundwork. Jadi kita menentukan program sebagai inisiasi awal and to position it for successful execution by formalizing the scope of the work to be accomplished. Jadi sebagai ini ya landasan ya untuk mengeksekusi ya proses ya tadi termasuk scoping juga untuk accomplish identifying the deliverables that will satisfy its goals and deliver a value. Jadi gitu untuk bisa mencapai tujuan dan juga memberikan hasil. Nah, ini inputnya jika kita kodekan, ini ya kita berdasarkan kode ini formnya, ini ada pengkodeannya ya, AP005 titik 03 ya. Di sini deskripsinya selected program with Roy milestone. Jadi menyesuaikan nanti ya. Jadi form ini dengan beberapa aspek berikut nanti menyesuaikan dengan pendeskripsian ya yang sesuai ya. Untuk AP007 katakanlah dia bersesuaian dengan skills and competency matrix. Nah, ini nanti digunakan sebagai input. Kemudian outputnya yaitu program plan. Kemudian ini juga. Ini program plan untuk AP005 ya. Kemudian output untuk AP007, 03 ini ada program budget and benefit register. Nah, kemudian yang AP007.05 ini ada resource requirement and roles, di mana seterusnya juga sama ya di sini ya. Nah, activities di dalamnya, di dalam manajemen practice di sini meliputi define and document the program plan, covering all the project. Jadi mendefinisikan program, perencanaan program ya, meliputi keseluruhan project. Kemudian specify required resources and skills to execute the project. Jadi menspesifikasikan sumber daya dan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu project. Kemudian assign accountability clearly ya. Jadi kita menugaskan ya and unambiguously for each project. Jadi kita memberikan tugas itu yang jelas ya. Jadi tidak ambiguous ya. Kemudian yang keempat, ensure that there is effective communication of program plans and progress report. Jadi kita memastikan bahwa ada program komunikasi yang jelas gitu ya, dan juga progress report yang jelas. Nah, contoh implementasi. Audit tata kelola TI menggunakan framework COVID-5 pada perguruan tinggi. Nah, ini. Bisnis proses kasus ya, audit evaluasi dilakukan dengan tata cara mengumpulkan eviden, ya bukti-bukti ya teman-teman, data dan informasi yang sebenarnya sudah tersedia di dalam organisasi ya. Nah, di sini nanti dikumpulkan data-data tadi melalui wawancara dan juga kuesioner, serta pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah ada ya,
existing dokumen, kemudian observasi, investigasi kinerja. Nah, keseluruhan proses di dalam 5 domain yang telah kita pelajari pada pertemuan di 13 ya, pertemuan 13 yang sebelumnya ya. Terkait ada EDM, IPO, BAI, DSS, dan MEA. Yang kemudian dievaluasi menggunakan proses assessment model seperti yang telah ditentukan ISAKA. Di sini ada penentuan rentang skor ya, dari level 0 non-existent sebagai skor terendah menuju ke level 5 optimizing sebagai skor tertinggi. Skor dikumpulkan, kemudian diterjemahkan ke dalam domain COVID-5 dalam bentuk evaluasi penilaian kapabilitas untuk setiap domain. Jadi ada EDM 02, EDM 04, EPO 004, dan seterusnya ya. Jadi ya biasanya dengan pengkodean nanti teman-teman sudah bisa merujuk, oh kode ini merujuk pada penilaian apa gitu. Kemudian analisis masalah. Pengelolaan infrastruktur TI yang sesuai dengan standar yang berlaku terhadap pemanfaatan TI pada organisasi penting dilakukan ya. Nah, seringkali dalam proses ini ya, evaluasi ada permasalahan ya terkait tata kelola infrastruktur IT. Nah, ada pun masalah yang sering muncul. Misalkan ini ya, disalokasi anggaran perusahaan dalam memenuhi infrastruktur IT. Kemudian infrastruktur yang ada tidak sesuai dengan strategi bisnis organisasi. Nah, ini bisa menjadi permasalahan ya. Kemudian minimnya maintenance dari infrastruktur IT karena terbatasnya anggaran. Kemudian minimnya maintenance yang menyebabkan infrastruktur yang tidak ada tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, maka untuk mereduksi permasalahan-permasalahan tadi diperlukan suatu tata kelola infrastruktur IT yang menjamin perbaikan ya, yang sifatnya itu efektif dan juga efisien. Nah, terkait dengan bagaimana pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Untuk itu, jadi ada suatu evaluasi, ini audit ya, typo ya, untuk mengatasi permasalahan terkait untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tata kelola teknologi informasi yang dapat dicapai melalui penambahan nilai sekaligus penyeimbangan risiko ya. Jadi risiko kita tekan sampai bisa berada di level yang bisa diterima. Termasuk ini ya dukungan ya terkait dengan sumber daya ya untuk IT ya sehingga bisa memenuhi tujuan bisnis. Nah, merujuk dari permasalahan yang ada, dilakukan suatu studi kasus tata kelola infrastruktur IT di suatu perguruan tinggi berdasarkan COVID capability model ya. Nah, nanti setelah dilakukan gap analysis ya dari tata kelola yang sekarang, jadi kita mengidentifikasi dulu tata kelola dari existing system itu seperti apa, kemudian kita lihat targetnya itu seperti apa. Nah, nanti pasti di sana ada kesenjangan ya. Apabila tidak bersesuaian, tentunya kita temui adanya kesenjangan atau gap. Nah, dari hasil gap analysis, kemudian kita coba berikan rekomendasi perbaikan dan juga bagaimana upaya peningkatan tata kelola infrastruktur. Nah, nanti harapannya dengan evaluasi tata kelola yang dilakukan, maka akan berikan masukan ya, kondisi terkait existing sistem dan teknologi yang berjalan itu seperti apa. Harapannya nantinya akan membantu manajemen dalam pengadaan sumber daya IT dan juga menambah pengetahuan ya tentang bagaimana pemanfaatan COVID ya untuk menilai ya sebagai kerangka kerja untuk proses evaluasi tata kelola teknologi infrastruktur teknologi informasi. Kemudian metode pengukuran. Nah, metode pengukuran yang dipergunakan yaitu dengan wawancara, kuesioner, survei ya, pengecekan dokumen terkait dari existing dokumen, kemudian observasi secara langsung, kemudian trial performance untuk kemudian dipilih proses-proses tata kelola yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, proses yang dibahas berdasarkan pemetaan COVID-5 terhadap IT related goal, di sini domain-domain yang akan dipilih. Nah, di sini disesuaikan, misalkan yang pertama ya, EDM 01. Nah, ini ensure governance framework setting and maintenance.
Kemudian EDM 02 answer benefit delivery, EDM 04 answer resource optimization. Kemudian APO 01 manage IT management framework, kemudian EPO 03 ya manage enterprise architecture, kemudian APO 04 manage innovation, APO 07 manage human resource, BAI 02 manage requirement definition, DSS 05 manage security service, MEA 01 monitor evaluate and assess performance and conformance. Nah, skala pengukuran di dalam COVID digunakan ini ya dengan mengacu pada ISO IAC 15504 ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada levelnya, ada NPLF. N itu not achieve dengan pencapaian 0 sampai 15%, P partially achieve jadi hanya sebagian 15 sampai 50%, L largely achieve 50 sampai 85%, F fully achieve itu 80% sampai 100%. Nah, atribut proses dapat dipetakan ke dalam level kapabilitas ya, sesuai dengan tabel berikut ya. Organisasi bisa mencapai level kapabilitas tertentu bila atribut pada level tersebut bernilai fully achieve ya, dan largely achieve ya. Nah, sebagai contoh, untuk mencapai level 2, organisasi harus mencapai nilai F dan L untuk P2 dan P2.1 dan P2.2 dan mencapai F untuk P1.1 ya. Nah, ini ya. Untuk mencapai ini teman-teman level 2 katakanlah ya. Jadi P ini ya 2.1 dan juga P2.2 ini harus pada level L dan F. Kalau sampai dikatakan kapabilitasnya sampai level manage. Kemudian F-nya untuk PA 1.1 itu sampai di F. Nah, nanti dengan matriks ini, pemetaan kapabilitas ini, teman-teman bisa melihat sejauh mana kapabilitas dari masing-masing organisasi. Apakah masih di level incomplete, 0 ya, level 0, 0, kemudian level 1 perform, ataukah mungkin level 3 establish, level 4 predictable, dan level 5 optimizing dengan menyesuaikan ya masing-masing itu sudah memenuhi ya atribut proses dengan ketentuan seperti di dalam matriks tabel ini. Nah, skala yang digunakan untuk menilai atribut proses yaitu tadi ya NPL tadi ya. Nah, di mana nanti terdapat bukti lengkap pendekatan sistematik ya pencapaian ya. Nah, dan juga nanti ini ya apa namanya? Kelemahannya juga bisa. Kelemahannya nanti bisa sehingga bisa kelemahan kekurangannya itu bisa dinilai di sisi mana yang dinilai kurang gitu. Kemudian kita masuk ke skala governance atau management practice and work product ya. Hasil isian kuesioner nanti akan dihitung tingkat kapabilitas untuk setiap subdomain ya berdasarkan governance ya. Untuk management practice and work product yang dihasilkan, isian Y bernilai 1 dan T bernilai 0. Nah, skala governance management practice dapat dihitung dengan rumus ini ya, sigma. Aktivitas bernilai 1 dibagi total aktivitas dikali 100%. Ya, jadi kalau misalkan kita istilahkan ini sama kayak teman-teman mengistilahkan true false ya. Kalau Y ini ya ya di sini yang ini tidak ya, tidak itu nilainya 0. Jadi yang memenuhi dan tidak memenuhi. Kalau yes 1 ya, true ya. Kayak bolehan teman-teman. Kemudian tadi dari penilaian tadi ya,
di mana di sini ya skala governance management practice ini ya dihitung dengan sigma ini tadi ya, efektivitas bernilai 1 dibagi total aktivitas dikali 100%, dan skala work product itu sigma output bernilai 1 dibagi total output dikali 100%. Skala persen persentase diperoleh dari rata-rata persentase governance management practice dan work product yang kedua ya. Jadi yang satu dan yang kedua. Masing-masing proses menghasilkan hasil rekapitulasi diperoleh ya dari hasil rekapitulasi kuesioner yang kemudian disesuaikan dengan tingkat kapabilitas tiap proses ya berdasarkan satu kategori tadi ya dari matriks yang sebelumnya tadi ya yang ini. Nah, di sini contoh perhitungan capability model ya. Nah, hasil penilaian capability masing-masing level proses ya diperoleh rumus rata-rata ini ya teman-teman. Misalkan ya hasilnya ya 0 dikali Y0 ditambah 1 dikali Y1 ditambah 2 dikali Y2 ditambah 3 dikali Y3 ditambah 4 dikali Y4 dan ditambah 5 dikali Y5 dibagi Z. Keterangan ya dengan YN ini Y0 sampai dengan 5 ini jumlah proses yang berada di level tertentu ya. Kan ada 1, 2, sampai dengan 5 ya. Kemudian Z adalah jumlah proses yang dievaluasi. Prinsip pertama, meeting stakeholder needs ya. Dalam memenuhi kebutuhan stakeholder, dilakukan proses wawancara dengan memanfaatkan pertanyaan yang terkait dengan tujuan strategi organisasi. COVID-5 menerjemahkan kebutuhan stakeholder dalam tujuan spesifik praktikal ya, dikustomisasi sesuai tujuan perusahaan. Tujuan terkait IT dan juga tujuan enabler ya. Nah, di dalam hal ini, stakeholder memerlukan governance objektif, di mana optimasi sumber daya IT dibutuhkan perguruan tinggi untuk melakukan tata kelola TI organisasi. Optimasi sumber daya TI sejalan dengan tujuan tata kelola infrastruktur TI untuk penyampaian nilai terhadap bisnis yang didorong oleh penyelarasan strategi IT terhadap bisnis. Nah, pemilihan tujuan tata kelola diambil dari primer, dari optimization resource. Nah, di sini ada enterprise goal map to governance objective ya. Jadi, tujuan dari enterprise ya, dipetakan di dalam ini ya, governance objective ya, tata kelola tujuan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada BSC dimension. Nah, ini dimensinya itu ada financial, customer ya, internal, dan juga learning and growth. Nah, untuk enterprise goal di sini dibagi menjadi beberapa sub lagi ya, di mana financial ini meliputi 5 ya aspek, yaitu stakeholder value, kemudian portfolio of competitive product, manage business, compliance, kemudian financial transparency. Untuk customer ada 5 aspek juga. Customer oriented service, business service continuity, agile responses, information based strategic decision making, kemudian optimization of service delivery cost. Kemudian internal juga 5 ya, optimization of business process functionality, optimization of business process cost, manage business change program, operational and staff productivity, dan juga compliance internal policy. Nah, di learning growth ada skilled and motivated people, dan juga product and business innovation. Nah, di sini akan disesuaikan juga ya di dalam governance objektif di dalam ketiga bagian ya, yaitu ada benefit realization, risk management, dan juga resource optimization. Nah, di sini ada ini ya, matriks lagi ya, baru ya. Kemudian, nah, di job COVID-5
mendefinisikan 17 tujuan generik ya, yang berisi daftar tujuan organisasi, bagaimana tujuan organisasi berhubungan dengan tujuan tata kelola. Hubungan primer dari tujuan tata kelola optimisasi sumber daya terlihat dari slide ya tadi ya. Nah, di sini ada ini ya, information based strategic decision making, optimization business process functionality, kemudian operational and staff productivity, kemudian optimization business process cost, dan juga skilled and motivated people. Nah, kita lihat ya, kelima tujuan organisasi yang diperoleh memerlukan sejumlah hasil yang berkaitan dengan IT. Nah, pemetaan enterprise goal ke IT related goals ini bisa dilihat ya. Nah, ini ada pemetaannya lagi ya. Dari tadi ya, IT related goal ya, kita sesuaikan ya. Dari enterprise goal yang ada 17 tadi ya, kita sesuaikan dengan IT related goal. Nah, ini secara lebih besarnya lagi ya. Perbesar, kemudian hasil pemetaan memperlihatkan bahwa tujuan organisasi yang terhubung dengan tujuan terkait IT ya. Nah, di sini yang terhubung adalah ini ya, alignment of IT and business strategy. Kemudian realize benefit from IT enable investment. Kemudian transparency of IT cost, IT service in line with business requirement, adequate use of application, IT agility, optimization IT infrastructure, integration application and technology, availability of reliable and useful information, dan kompeten and motivated IT personnel. Nah, tujuan yang berhubungan dengan IT memerlukan keberhasilan tata kelola dan sejumlah pengaktif yang dicapai ya. Pengaktif ini mencakup proses, struktur, dan juga informasi yang nanti didefinisikan untuk mendukung tujuan terkait dengan IT. Nah, langkah selanjutnya terkait IT-related goal. Pengaktif mencakup proses, struktur, organisasi, dan informasi ya didefinisikan. Kemudian setelah dianalisis dari 37 proses COVID ya, nah, dihubungkan secara primer dan sekunder ya, dengan tujuan terkait IT diambillah 10 proses yang memenuhi kegiatan untuk diidentifikasi proses terkait dan juga tujuan terkait IT ya. Nah, dari pemetaan maka diperoleh ini ya. Ada beberapa kode. Nah, ini ya. EDM 01, 2, dan 4, kemudian APO 01, 3, dan 4, dan 7 ya. Kemudian BAIN 02, DSS 05, dan MEA 01. Nah, ini kita buat matriksnya, IT related goals map to process goal ya. Nah, ini bisa diperbesar ya, agak pecah. Jadi, masing-masing tadi ini yang 17 tadi ya. IT related goal ini ada ini ya. Oh, ini yang COVID-5 ya. COVID-5 principle ya. Nah, ini teman-teman yang ada 37 dicocokkan ke 17 tadi ya. Dibikin matriks. Nah, prinsip yang kedua, covering the enterprise end-to-end. Dalam prinsip kedua ini, peneliti melakukan analisis pada aspek atau peristiwa penting terkait dengan tata kelola organisasi. Salah satunya melakukan analisis pada struktur organisasi ya. Kita mempelajari pemilik, stakeholder, badan tata kelola, dan juga operasional di perguruan tinggi, manajemennya. Kemudian prinsip yang ketiga, applying a single integrated framework. Nah, kerangka kerja yang digunakan adalah COVID-5 ya, di mana ini ya sudah diselaraskan ya dengan standar ya ISO 15504 dan disesuaikan dengan proses assessment model. Nah, prinsip keempat yaitu enabling a holistic approach ya. Implementasi pada kasus ini mengkategorikan enabler ke dalam beberapa bagian yaitu principle, policy and framework, proses ya, organization structure,
Yang ada 7 ini teman-teman, culture and ethic, behavior, information, service, infrastructure, application, people and skill, and kompetensi. Nah, prinsip kelima, separating governance from management ya. Jadi pemisahan ya antara governance dan juga manajemen ya. Tadi hasil pemetaan diperoleh seluruh proses COVID-5 ya. Nah, tadi ya. Untuk proses tata kelola digunakan IDM 1, 2, dan 4. Untuk manajemen maka digunakan APO 1, 3, 4, dan 7, BAI 02 ya, DSS 5, dan juga MEAS 1. Nah, di sini kita lihat gambarnya pas putus ya. Jadi ini untuk skala pengukuran ISO ya. Nah, di sini terlihat ya. Di level 0 dari incomplete. Nah, ini ya ada leveling seperti tadi ya. Kemudian level 2 perform, level 1 perform, mohon maaf, level 2 manage ya. 3 establish, 4 predictable. Nah, dan seterusnya seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian di sini optimizing. Nah, ini ya, prosesnya ini didetailkan ini teman-teman. Kita melihat scalingnya ya, skalanya sampai di mana gitu. Apakah masih incomplete di level 0, perform, ini level 1, manage ya, level 2, establish, predictable, kemudian optimizing. Di matriks yang di awal tadi ya. Nah, pencapaian level pada proses COVID. Nah, di sini hasil pencapaian level didapat setelah perhitungan 10 proses COVID ya. Untuk 50 responden, nah ini bisa dilihat ya, pencapaian EDM 01 mencapai level 3, namun tidak dapat dilanjutkan ke 4 dikarenakan nilai pencapaian hanya berada pada largely achieved sebesar 60% pada PA 3.1 dan 67% pada PA 3.2. Nah, ini ya. Sampai di sini. Kemudian pencapaian EDM 02 ini mencapai level 1 dan tidak dapat diteruskan di level 2 ternyata karena nilai pencapaian largely achieved sebesar 62%. Nah, di ini ya, PA 1.1. Kemudian kita masuk di EDM. Ini tadi sudah ya. EDM 04. Nah, ini ya. Ini masuk di level 1 juga. Di mana pencapaiannya di L ya, 81% ya. PA 1.1. Kemudian APO 01 ini sampai di level 3. Nah, ini di mana PA 31-nya 60% dan PA 3.2 itu 83%. Kemudian APO bisa dilihat ya. APO sampai di level 3 di mana ini ya yang kuning ya, PA 31 itu 60%, PA 3.2 itu 67%. Selanjutnya di APO 04. Nah, APO 04 di level 1 karena PA 1.1 berada di 70% ya, largely achieved. Nah, selanjutnya ada APO 07 ada di level 3 di mana ini ya level 4-nya tidak sampai di sini ya, terhambat ya, berhenti di PA 31 dan 32 ada di 100%, namun di PA 41 dan 42 pada di titik 0% ya. Jadi kembali ya, back ke level 3. Kemudian PAI 02 di sini di level 1, di mana PA 1.1 di 62%. Kemudian masuk di DSS 05, ini level 4 ya. PA 5.2 ada di 33% ya, partially achieve. Kemudian MEA 01 di sini di largely achieve.
67% ya, PA.1, 1.1. Nah, di sini dari akumulasi ya, kumulatif ya, dari nilai keseluruhan proses ya, kita coba jenjangnya. Nah, ini di sini dapat dilihat analisis kesenjangan ya, kondisi saat ini itu adalah as is, existingnya as is, to be ini adalah yang diharapkan. Nah, ini ada gap-nya teman-teman. To be ini adalah nilai maksimum yang bisa diraih. Sedangkan as is adalah kondisi ya. Nah, di sini dari nilai kita peroleh. Nah, level-level masing-masingnya tadi ya. Nah, ini tadi MEA ini ya, level 1. Kemudian DSS level 4 ya di sini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi dari hasil leveling tadi kita translate ya, kita inputkan di dalam kolom as is. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi to be ya, kondisi maksimum. Nah, kita peroleh nanti gap-nya. Gap-nya ini adalah hasil pengurangan ya. Untuk to be dikurangi as is. Nah, nanti akan terlihat seberapa gap-nya. Kemudian selanjutnya grafik kesenjangan ya. Nah, dibuat grafik kesenjangan dari tingkat kapabilitas proses. Dari hasil analisis kesenjangan yang telah dibuat tadi ya. Nah, nanti bisa dilihat ya kondisi yang ditargetkan atau tubinya itu yang merah ternyata. Harusnya ini warnanya mungkin ya, biar tidak ini ya. Ternyata merah. Merah itu kan biasanya danger ya. Jadi ini ya teman-teman nanti bisa digambarkan ya. Kondisi yang merah ini adalah kondisi to be, as is ini adalah kondisi yang saat ini. Nah, ini sebaiknya sih warnanya juga representatif sih. Nah, ini tidak apa-apa. Ternyata yang biru malah yang as is ya, existingnya ya. Jadi yang merah ini adalah yang to be, future-nya ya. Jadi areanya masih jauh ternyata ya dari area optimal. Nah, setelah dilaksanakan proses evaluasi berdasarkan jawaban dari rekapitulasi responden, diperoleh rata-rata nilai kapabilitas level sebesar 2,3 dengan gap. Nah, kalau misalkan kita tentukan ya tadi ya target optimal itu 4 dengan nilai rata-rata kapabilitas 2,3 berarti gap yang masih sisanya yaitu adalah 1,7. Nah, dalam implementasi target ya. Dari 10 proses yang disebutkan ya di dalam evaluasi tadi ya, di mana kita coba ini resume ya, bahwa proses yang berada di level 1 itu ada EDM 2, 4, APO 4, PAI 02, dan MEA 01. Kemudian yang masih berada di level 3 yaitu EDM 01, APO 01, APO 03, dan APO 07. Dan selanjutnya proses yang berada di level 4 yaitu DSS 05. Nah, selanjutnya kita memberikan rekomendasi ya. Berdasarkan hasil pada slide sebelumnya, maka perguruan tinggi belum mencapai target capaian optimal yaitu angka level 4 di mana kita hitung tadi capability level masih berada di poin 2.3 ya. Maka untuk mencapai level target tersebut atau gap ya yang senilai 1,7, nah maka perlu dilakukan evaluasi infrastruktur IT ya, perbaikan dokumentasi yang lebih baik ya, sehingga outputnya itu menyesuaikan standar COVID ya. Nah, demikianlah proses aplikasi implementasi dari COVID ya dalam perguruan tinggi. Ini beberapa daftar pustaka sebagai referensi. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran. Semoga pengetahuan dan juga informasinya bermanfaat dalam menerapkan ya implementasi dari framework COVID ya.
Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.